Kali ini saya akan membahas mengenai filosofi kehidupan mengenai kesadaran. Luka batin atau tidak luka batin tergantung makna yang kita berikan. Kekecewaan yang kita alami biasanya karena kita terlalu tahu tapi tidak mengerti. Hanya tahu tapi tidak mengerti. Makanya hanya tahu saja itu bahaya. Tahu harus didampingi mengerti. Kadang malah nggak perlu tahu sama sekali, biar nggak sakit gitu. Ini pelan-pelan saya jelaskan ya, makanya ini harus didengarkan sampai selesai. Kalau ada bayi di depan kita ceritakan, aku kalah saham loh dek, sahamku kalah 20 juta. Yang ada nih malah ketawa-ketawa atau dia biasa aja. Kok dia nggak ikut tersakiti kayak kamu tersakiti? Karena dia nggak ngerti. Dia nggak tahu dan dia tidak ngerti. Nggak ada dua-duanya. Dia nggak mengetahui, dia tidak mengerti. Satu contoh lagi sebelum kita lebih mendalam ya. Ada teman saya, dia merasa oke-oke aja di badannya, nggak pernah merasa gimana-gimana yang signifikan. Suatu saat keluarganya minta check up aja deh sekarang, kesehatan penting, check up darah keseluruhan. Cek semua kesehatan, semua aspek sampai jutaan gitu ya harganya ya. Begitu dia cek, akhirnya dia kaget ada suatu penyakit, saya nggak usah sebut karena menyebut nama penyakit bisa mensugesti. Hati-hati, kita kadang juga nonton berita, baca berita, jangan sering baca-baca berita buruk tentang penyakit, kematian, lama-lama kita parno. Pokoknya habis dia cek dia ada penyakit deh gitu. Semenjak tes darah itu, dia malah parnoan terus, kepikiran terus, yang sebelumnya nggak pernah nyeri malah jadi nyeri-nyeri terus. Hati-hati ya, saya bukan berarti meminta Anda tidak tes kesehatan, bukan. Ujung-ujung nanti saya mengarahkan kepada tahu harus dicampur mengerti. Tahu tok bahaya, harus dicampur mengerti. Akhirnya dia malah kepikiran, nggak bisa tidur. Tadinya oke-oke aja sebelum tes. Malah ada hal tambahan, jadi insomnia, susah tidur gitu. Karena kepikiran terus, produktivitas menurun. Nah ini kan sedikit pengantar dulu bahwa kadang-kadang mengetahui sesuatu tuh tidak perlu gimana-gimana gitu loh. Supaya kita nggak kepikiran. Mendingan gak usah tahu deh daripada beban gitu. Tapi kalau sudah terlanjur tahu gimana? Harus tambah pengertian. Supaya tahu yang sudah terjadi nggak menyakiti. Mengetahui saja tidak mengerti pasti menyakiti. Harus mengerti. Tapi mas, dalam situasi yang sangat buruk, apanya yang aku bisa mengerti supaya rasa tahuku itu tidak menyakiti? Pasti selalu ada alasan, ada pengertian yang bisa kita adopsi supaya kita nggak sakit-sakit amat. Contoh ya, ketika Anda jatuh, bangkrut atau gagal, itu vaksin buat Anda supaya ke depan Anda makin kuat. Karena prinsip vaksin dalam dunia medis pun sengaja dimasukin virus, tapi yang sudah mati, sudah dilumpuhkan, biar tubuh kita kenal dan siap untuk kedepannya antisipatif. Itu prinsip vaksin. Nah dalam dunia psikologis kan juga gitu. Kita disakiti si A, si B, si C, ya mengerti saja itu sebagai suatu vaksin buat kita. Akan ada suatu titik di kemudian hari Anda disakiti itu sudah geli-geli doang, gatel-gatel doang, udah yang nggak sejatuh sekarang, seambruk sekarang gitu loh. Tapi ada orang yang gagal divaksin. Dia divaksin tapi tubuhnya nggak mau divaksin. Dalam hal ini jiwa ya. Dia divaksin oleh masalah, jiwanya nggak berhasil menerima dengan baik. Tidak terinstalasi kekebalan jiwa yang seharusnya tertanam, tapi malah melawan. Akhirnya tidak terjadi kekebalan yang seharusnya terbentuk. Maka ketika orang disakiti, ketika masalah datang, ketika ujian datang, ada orang yang tersiok-siok lalu jatuh, berarti kurikulumnya gagal tuh. Harusnya bikin dia naik kelas, malah bikin dia jatuh. Tapi ada orang yang rela menghadapi, dicampur dia ngerti, ini ujian lah, ini jatah ujianku lah. Memang semua orang ngalamin, nggak cuman aku kok yang ujian nggak cuman aku kok. Nah dia berhasil naik kelas nih, kurikulum kehidupan berhasil di dia. Nah maksud saya begini, ada banyak hal saya mau sampaikan. Baca-baca berita, baca-baca pemberitaan, hati-hati kalau tidak mendalam mengerti. Kalau cuma tahu saja menu-menuhin pikiran.
Saya masuk ke hal praktis. Ada wanita yang selama ini nggak terlalu terbeban karena suaminya, karena dia udah nggak mau ngecek-ngecek, nggak mau kepo-kepo, tambah beban katanya. Mendingan gak usah tahu deh mas, nggak bisa tidur nanti gitu. Mendingan udahlah, tutup mata aja lah. Bukan berarti saya menganjurkan Anda tidak memperhatikan suami, bukan. Tapi kalau suatu hal bisa tambah membebani, mendingan nggak usah. Nah sekarang ke kehidupan kita, keseharian. Kita kalau dalam belajar atau berteman, usahakan sampai pada level mengerti, jangan cuma tahu. Banyak hal ya, misalkan kita berusaha, kita gagal. Yang kita tahu adalah, kayaknya aku nggak layak bisnis deh, aku tuh kayaknya nggak hoki deh, aku tuh kayaknya nggak mampu deh. Kan itu yang kamu tahu. Kamu mengerti nol, kamu nggak ngerti apa-apa. Kemudian berhenti, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Padahal yang harus kamu mengerti adalah, kamu harus tes minat bakat dulu, cocoknya bidang apa. Ketika masuk ke sebuah bisnis, psikologi pengelolaan, psikologi manusianya, psikologi pemasarannya. Jangan sampai nggak ngerti semua hal ini, lalu gagal, lalu Anda tahu bahwa Anda nggak layak dalam berbisnis. Oh nggak gitu dong. Kalau semua bumbu belum dimasukin, terus Anda ngecap masakanmu nggak enak, nggak bisa dong gitu. Setiap saat, aku udah ngerti belum ya? Tantang dirimu, aku udah ngerti belum tentang hal ini? Tentang masalah yang aku alami bahwa aku di PHK, aku udah ngerti belum ya maksud Tuhan ya? Tentang suami atau istri kok belakangan cuekin aku udah mengerti belum ya? Dia tuh maunya apa? Aku udah mengerti belum sebenarnya persoalan kami itu apa sih? Jangan cuma main di permukaan tapi dasar lautnya aku nggak tahu nih. Contoh, yang kamu tahu kan suamimu jahat, yang kamu tahu kan istrimu jahat. Padahal ada inner child dia yang belum kelar, ada diri kecil dia di masa kecil yang belum kelar. Maka saya pernah ngomong di zaman-zaman kapan sebelum pandemi 2017 di YouTube. Laki-laki yang luka batin sama ibunya, haram hukumnya menikah sama perempuan yang luka batin sama bapaknya. Oh, cakar-cakaran tuh pasti. Perang itu pasti. Karena kamu gak berdamai dengan orang tua silangmu, orang tua lawan jenis. Nanti lihat istrimu, lihat suamimu, itu kayak lihat ibumu, kayak lihat bapakmu, kayak mau bales. Ini semua taraf alam bawah sadar. Alam bawah sadar tuh memang begitu. Logika berkata, aku sayang kok sama istriku, aku sayang kok sama suamiku. Tapi entah kenapa kalau pas marah tuh kayak tumpah semuanya. Tak terkendali, tak terbendung. Nah itulah alam bawah sadar. Kita tuh ada dualisme. Sisi lobby, resepsionis lobby kita tuh yang di kening ini, sisi logika, lobby. Kalau Anda masuk ke hotel ada lobbynya. Masuk ke rumah, ruang tamu itu lobby tuh. Beranda. Tapi alam bawah sadar tuh dapurnya, gudangnya. Nah, mengertilah, dengan kita mengerti itu kadang kita nggak terlalu terbeban. Termasuk untuk hal parenting. Anakku itu ya mas, kenapa sih bandel, nakal? Orang tua yang mencap anaknya nakal, bandel itu pasti cuma tahu, tidak mengerti. Hanya tahu tok. Yang dia tahu anaknya bandel, nakal, nggak sayang dia, nggak patuh sama dia. Padahal yang harus dimengerti banyak banget. Kamu udah cukup adil belum sama dia? Semenjak ada adiknya, kamu masih sayang dia nggak? Masih kasih dia prioritas nggak? Dia melihat ada suami istri cukup harmonis nggak gitu? Dia cukup melihat Anda taat aturan nggak? Jangan sampai Anda suruh dia patuh aturan tapi Anda sendiri sering nyelewengin aturan gitu. Saya mau bahas ke topik yang agak sulit. Mas, aku single mom mas. Aku sama anakku doang. Si mantan nggak bertanggung jawab, dia pergi. Apa yang bisa aku mengerti dari semua ini mas? Ini pahit loh mas. Apa yang bisa aku mengerti supaya nggak beban? Karena yang aku tahu aku single mom, aku nggak beruntung, itu yang aku tahu. Pertama ya, anakmu ini bukan manusia biasa. Dia ditakdirkan menjadi manusia yang hebat dan unggul. Dia pasti akan menjadi penolong manusia yang lainnya, itu pasti. Karena saya percaya sebuah hukum. Tidak ada ujian yang sembarang dipercayakan. Kalau seseorang ditakdirkan jadi orang besar, ujiannya pun besar. Amin. Nah, itu penting kita mengerti. Itu cukup menolong kita loh. Oh, ujianku sebesar ini berarti aku mau dipersiapkan nih untuk menjadi seseorang yang menolong orang lain. Itu satu untuk single mom. Anakmu ditakdirkan menjadi penolong yang akan meringankan beban orang lain. Itu yang harus kamu mengerti. Jangan cuma sekedar tahu, harus mengerti. Nah, hal berikutnya adalah kamu harus mengerti bahwa kamu tidak sendiri. Kita tuh kalau dalam masalah tuh kita kayak berasa, kayaknya aku doang deh yang serendah ini, sejatuh, seambruk ini. Wah, kamu hanya kurang banyak bergaul. Kamu hanya kurang banyak berteman. Bisa-bisa kalau kamu dicurhatin oleh seseorang nih, kamu malah bangga sekarang jadi diri kamu gitu loh.
Aku mau jadi diri aku aja deh. Segini-gininya masih enak, masih nyaman nih gitu. Ini bisa panjang kalau saya perluas, tapi kurang lebih begini. Apapun yang sedang menyakiti kamu sekarang, kamu pertanyakan kepada diri kamu, apa yang aku bisa ngerti ya dari situasi ini? Oh, aku nggak beruntung. Oh, itu bukan pengertian, bukan. Aku emang nggak pantas bahagia. Itu bukan pengertian. Itu bukan pengertian. Itu hanya label. Kamu nggak ngerti gitu loh. Cari pengertiannya apa ya. Nah, memang kadang ngerti itu belakangan. Seorang Dedi kecil dulu begitu sengsara, menderita banyak luka batin. Dulu Dedi kecil nggak ngerti apa-apa. Nggak ada yang ngajarin Dedi kecil harus mengerti ya. Nggak ada. Tersiok-siok dulu memang. Nah, Anda bersyukur hari ini ada yang ngasih suplemen dikit untuk ngingetin, oh aku harus mengerti. Nah, kami yang sudah terlanjur dewasa di ruangan ini dulu nggak ada yang mendampingi kamu harus ngerti. Apa yang bisa dicari? Apa yang bisa kamu mengerti? Nggak ada yang ngingetin. Kadang pengertian memang terlambat. Tapi Anda yang sekarang ngotot, aku maunya sekarang, jangan nanti ngertinya. Dari situasi aku yang di PHK ini, aku yang terkena suatu penyakit ini, aku yang ditinggalkan anakku, aku yang dihianati pasangan, apa yang bisa aku mengerti ya supaya nggak beban ya, apa ya gitu. Banyak anak yang broken home DM saya, Mas kok hidupku gini amat, kenapa harus terjadi pada diriku? Kadang lihat papa mama orang lain lengkap, mereka makan ke food court, mereka lengkap. Waktu lulus sekolah pun ya yang ngambil rapot, yang datang acara wisuda lengkap. Kadang aku sedih ngelihatnya. Sementara yang datang tuh papaku doang atau mamaku doang. Mereka nggak mau bareng. Apa yang bisa aku mengerti dari semua ini ya Mas? Aku tuh kayak merasa, kenapa ini harus terjadi pada diriku? Buat kamu yang mengalami broken home, merasa keluargamu sudah nggak utuh, satu hal saya mau sampaikan ya Dek. Kamu secara nyata, secara de facto, secara de jure orang tuamu berpisah. Itu memang nggak enak, nggak nyaman. Banyak pernikahan nyata-nyata bareng, tapi udah pisah sebenarnya secara hati. Serumah, seranjang, masih sama anaknya, tapi ada di situ, nggak di situ. Di situ nggak bawa nyawa, badannya di situ, hatinya di tempat lain. Seolah-olah bareng, tapi sudah tidak. Bukan berarti saya mencap semua keluarga yang dingin seperti itu. Cuma ingin kasih tahu kamu aja bahwa kamu mungkin merasa menderita, kenapa aku broken home, aku hanya tinggal sama mama aja, hanya tinggal sama papa aja, aku sedih kok gini banget. Kamu nggak sendiri. Jangan ngecap bahwa kamu nggak beruntung, kamu nggak berhak bahagia. Kamu tidak sendiri. Kenapa saya bilang tidak sendiri? Ada jutaan orang lainnya, baik berstatus yang sama, mereka nyata-nyata orang tuanya berpisah, nggak serumah. Dan kamu senasib dengan jutaan orang lainnya lagi, yang lain lagi, segmen yang lain. Orang tua mereka memang masih serumah, tapi secara batin sudah pisah. Mereka hanya kesepakatan supaya sampai anak akil balik, sampai anak udah menikah. Nah, supaya kita tahu bahwa di bumi ini memang atmosfernya kehampaan. Ini filsafat mendalam loh ya, orang yang ngerti pasti akan ringan. Tahu nggak, kehampaan tuh merajalela di muka bumi. Lihat rumput, mereka hampa. Sebentar lagi kamu injek betapa hampanya dia. Ikan, kamu makan ikan dari pagi beli di pasar, kamu makan. Siapa tahu itu papa ikan. Anak ikan udah nggak bisa ketemu dia lagi. Istri si ikan udah nggak bisa ketemu lagi. Betapa Anda juga menciptakan kehampaan bagi makhluk lainnya. Bumi ini kehampaan semuanya. Jadi jangan merasa aku hampa Mas, aku sepi, kayaknya masalah besar gitu. Kehampaan tuh mendunia. Jadi jangan anggap masalah besar. Wahai orang tua, kamu sedang dilanda kesepian. Kesepian akhirnya akan ada kesepian lagi. Anakmu ketika udah dewasa, udah menikah, kamu gak boleh turut campur. Malah orang tua yang baik tidak boleh tinggal di rumah menantu, tidak boleh tinggal di rumah anak, supaya gak ada masalah di antara kalian nanti bertiga. Karena gak boleh ada dua ratu di sebuah rumah. Mamanya ratu, istrinya juga ratu, bingung nih siapa yang akan lebih diratukan. Mendingan gak usah. Sesayang apapun kamu sama anak, wajib hukumnya kamu melepaskan dia secara ikhlas. Dia punya keluarga kecil sendiri, jangan turut campur. Ujung-ujung kita bakal kesepian juga kok. Gak ada orang yang sampai akhir-akhirnya rame terus, gak mungkin. Kadang kalau saya lagi sepi, ada kucing kawin, saya ganggu biar rame. Tapi habis itu sepi lagi gitu. Maaf, cuma guyon ya. Jadi jangan punya mindset, aku maunya nggak hampa, aku maunya nggak sepi, maunya rame terus, maunya bahagia terus. Orang yang punya paham begini adalah orang yang paling banyak terluka, dijamin. Nah, kita yang udah dewasa nih udah pasrah, nggak apa-apa, bahagia datang syukur, nggak datang ya udah.
Yang gini yang malah lebih banyak didatangi ketenangan batinnya, lebih gampang tenang orang macam begini gitu loh. Bahagia datang syukur, nggak bahagia sudah. Yang gini nih orang-orang yang lebih tenang hidupnya. Saya udah di level nggak nyari bahagia, saya nyari ketenangan. Karena saya tahu bahagia itu bonus, nggak usah terlalu diharap, nggak tenang nanti hidup kita. Satu hal ya, ini mungkin sepele, tapi orang yang mau masuk menikah ini penting diperhatikan. Mas, kami mau nikah, tapi dia tanya semua masa laluku mas. Dia bilang dia janji kok, dia tuh cuma mau tahu aja, nggak akan dipermasalahkan. Oh jangan. Udah pengalaman saya menangani banyak kasus begini. Jangan, nggak ada kata boleh, jangan. Nggak ada tuh istilahnya, aku mau tahu semua tentang masa lalu kamu, cuman pengen tahu aja sih, nggak akan aku ungkit-ungkit, nggak akan aku persoalkan. Oh bohong itu. Bukan berarti tidak bermaksud berbohong, tidak. Nggak cuma perempuan ahli sejarah, laki-laki juga bisa ahli sejarah, apalagi tentang hal-hal yang penting gitu loh. Jadi kalau Anda mau menikah, ya sama orang yang benar-benar mau menerima apa adanya sekarang, nggak usah Anda diinterogasi masa lalumu. Oh ini udah banyak, saya nangani banyak kasus ketika Anda tidak menikah, ada cekcok, ada salah paham apa, pasti diungkit-ungkit. Alah, aku juga dulu nerima kamu karena kamu udah begini-begini kok, masih syukur-syukur aku mau. Ini banyak banget. Jadi kalau belum menikah, dia sudah wawancara ini itu, kamu pernah begini nggak? Pernah pacaran gimana? Aduh macam-macam lah. Jangan diladenin. Kamu tantang aja. Kalau kamu emang sayang sama aku, masa laluku bukanlah hal yang penting, bukanlah hal yang harus kamu tanyakan. Kamu sayang aku nggak? Kamu terima aku nggak yang sekarang gitu? Sebagaimana aku juga terima kamu apa adanya. Nah, Anda juga jangan pernah tertarik untuk bertanya, kamu gimana dulu sama siapa aja pacaran? Oh, itu nyiksa, beneran. Jangan sok kuat kamu. Oh, aku kuat kok mas, nanti aku cuma mau tahu doang. Aku ikhlasin. Oh, jangan. Nggak bisa. Udah sebenarnya nggak bisa, jangan sok kuat, jangan sok hebat. Di pernikahan tuh penyakit paling bahaya tuh penyakit ungkit-ungkit. Bukan yang mengungkit yang dia mau, dia pun nggak mau, tapi otak tuh memang gitu loh. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat.